Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara HAMTI, Himpunan Alumni dan Mahasiswa Teknik Industri. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bahas mengenai salesmanship atau dengan metode sales magic. Ya, kita mulai presentasinya. Kita tahu bahwa kita dalam dunia marketing itu salesmanship menjadi salah satu bala tentaranya. Jadi kalau kita ingin memasarkan, kita harus membentuk branding dulu, branding ataupun marketing untuk meningkatkan image dengan kita serang melalui media massa ataupun melalui marketing digital. Tapi secara real, penjualan itu pasukannya ada di salesmanship. Di salesman-nya itu yang akan datang untuk meyakinkan atau membuat orang closing. Nah, di dalam metode salesmanship ini adalah metodenya sales magic. Jadi sebenarnya the quality of your life depends on your quality and of your communication. Jadi menurut ada istilah kualitas hidup kita atau kamu itu tergantung bagaimana kualitas kita berkomunikasi. Nah, itu yang akan menjadi andalan kita seorang salesmanship. Jadi salesmanship itu sangat tergantung kepada cara komunikasi kita. Kemudian ada prinsip-prinsip di dalam salesmanship bahwa nama baik dan kepuasan pelanggan Anda itu jauh lebih penting dari closing. Jadi closing sih nanti urusan belakang, yang penting itu nama baik dan kepuasan pelanggan. Dan juga dalam salesmanship ini kebanyakan itu harusnya berpikir kita kebanyakan itu salesmanship itu menawarkan ide, menawarkan produk ataupun menawarkan jasa yang akan merupakan salah satu kegiatan dalam melakukan penjualan. Nah, model penjualan itu ada dua macam. Pertama B2B atau B2C. B2B itu adalah business to business. Jadi kita perusahaan tertentu, kita akan menjual produk itu kepada perusahaan juga untuk business to business. Itu biasanya skala besar, misalnya supplier, distributor, agen, instansi pemerintah, itu menjadi target market dari B2B. Semacam saya adalah perusahaan konsultan, itu sasarannya adalah perusahaan-perusahaan, bukan pelanggan langsung. Ya. Kemudian B2C itu adalah end user atau customer terakhir. Jadi yang akan menggunakan produknya itu adalah customer langsung. Misalnya yang beli baju, beli makanan, itu kan customer langsung. Atau disebut dengan end user atau retail, pendidikan, rumah makan, dan lain-lain. Itu merupakan B2C. Nah, dari semua profesi salesman itu atau sales girl itu dalam rangka apa? Meyakinkan orang. Pekerjaannya itu meyakinkan orang, mengajak teman, menawarkan ide, menawarkan produk dan menawarkan jasa. Dan itu dilakukan oleh setiap bidang. Even itu kalian seorang salesman, bukan salesman. Jadi kalau saya konsultan pasti menjual. Semua orang pasti, semua bidang kalian juga pasti kepada kepada orang tua kita kan ini. Meyakinkan orang, mengajak teman, itu semua orang melakukan hal yang sama. Tidak harus dia seorang marketing, tidak harus dia seorang marketer, itu semua orang melakukan hal yang sama. Cuma bedanya dia menawarkan ide kepada perusahaan, pada bosnya, itu juga melakukan hal yang sama. Meyakinkan orang, mengajak teman, menawarkan ide, menawarkan produk, dan menawarkan jasa.
Jadi tidak menjadi satu dimiliki oleh satu bidang aja. Nah, ada tipe menjual itu adalah pertama tipe rindu order. Nah, rindu order ini fokus kepada penjualan, sell. Jadi kebanyakan dengan metode ini adalah dengan terkesan memaksa. Ayo pak gitu. Terus kemudian hubungannya jangka pendek. Jadi yang penting terjual hari ini udah selesai kan, bungkus gitu ya. Nah, respon dari konsumen biasanya sekali beli aja kalau rindu order. Jadi metode rindu order itu orang pasti nggak suka dan nggak mau ketemu lagi kan, jangan semestinya dia pasti jualnya rada maksa, nah gitu, atau jangan deket sama dia deh gitu. Nah, itu adalah merupakan tipe penjual rindu order. Yang kedua adalah rindu relasi. Nah, itu adalah fokus membina relasi, mencari waktu yang tepat bertemu, hubungannya jangka panjang. Jadi tidak buru-buru untuk menjual, tapi membuat strategi supaya konsumen membeli. Ya, misalnya biasanya produk-produk yang memang agak mahal ya, dan perlu ada satu pendekatan atau jika respon dari konsumen tuh biasanya membeli jika ditawari. Ya, kalau kita menawarkan baru pertimbangan beli atau tidak. Kemudian kalau strategi dengan rindu relasi ini masih mau ketemu lagi. Jadi tidak bisa langsung jebret jualan enggak. Ya, ngobrolnya kayak teman gitu kan, membina hubungan baik. Nanti suatu hari datang lagi, pada saat itu datang lagi. Ini biasanya responnya ya sangat menerima kita. Bahkan si orang tersebut akan merekomendasikan kita kepada teman-temannya. Ketiga adalah tipe penjual metodenya cara konsultan. Jadi fokusnya adalah kepuasan pelanggan dan memberikan solusi. Jadi kalau tipikal konsultan ya kita harus menunjukkan keahlian kita. Ya, kalau bisa hubungannya seperti teman, dan biasanya yang seperti ini kalau dia butuh dia pasti mencari kita. Kalau Pak ini cari. Nah, dia biasanya dengan tipe konsultan itu jadi teman, hubungan baik, memberikan profesionalisme kepada mereka gitu. Dan biasanya respon dari konsumen yang dengan strategi konsultan itu dia pasti saya percaya sama dia gitu. Karena kita sudah menunjukkan satu kualitas sebagai seorang ahli. Mana yang cocok? Nah, cocok untuk rindu order itu kira-kira produk yang mudah dijual, misalnya yang harganya murah, misalnya baju yang sangat murah kalau buat di pariwisata ataupun di tempat-tempat yang gampang beli gitu ya, mudah dan pasti dan mereka tidak mengharapkan repeat order, nanti besok beli lagi sini, enggak. Jadi yang cepat harus ini dijual juga selesai ya. Tapi kalau ada juga yang cocok rindu relasi atau konsultan, ini langsung dua bidang ini, rindu relasi dan konsultan ini biasanya harganya cukup mahal, mengharapkan repeat order, pasti nanti balik lagi dan seterusnya sampai kita bersifat berkelanjutan. Jadi nanti besok lagi kita dibawa lagi atau di kontak lagi. Nah, bagi seorang salesmanship, penjual yang baik adalah bukan pandai bicara, tapi pandai mendengar, pandai bertanya, mendengar dan bertanya. Nah, kenapa? Nah, itu karena kalau banyak bicara, kita tidak pernah mengetahui dia itu sebenarnya butuh apa. Nah, tetapi dengan sales magic ini adalah suatu rumusan tahapan penjualan agar terjadi transaksi. Tahapan penjualan ini dijabarkan bisa kita gunakan untuk tingkat corporate, tingkat teamwork, ataupun tingkat personal. Jadi bisa kita lakukan dengan metode itu. Step pertama adalah produk knowledge-nya dulu. Kita harus kuasai produk knowledge-nya atau gambaran mengenai produk yang mau kita jual harus tahu dulu. Baru setelah itu membangun kepercayaan atau building trust. Nah, itu baru tahapan berikutnya adalah membangun kebutuhan. Dan ketiga adalah given solution. Nah, keempat
ya. Ini mungkin 5 ya, mungkin lebih kepada bagaimana kita meng-closing jadi transaksi itu di sales magic. Misalnya produk knowledge ya, ini pengetahuan yang harus kita miliki. Kalau kita menjual, kita harus memahami produknya apa. Kalau perlu memang harus kita coba dulu tuh si produknya. Nah, tapi tergantung produknya apa dulu ya. Kalau jasa lebih bagus nanti membuat dia memahami dan merasakan. Jadi kalau menciptakan produk yang pernah dia pakai pasti akan lebih berguna dan semangatnya pasti berbeda. Baru kita melakukan trust building, yaitu membangun satu kepercayaan. Bagaimana kita, misalnya trust building itu adalah suatu tindakan yang direncanakan untuk memberikan tambahan kepercayaan calon pelanggan kita. Bahkan produk yang akan ditawarkan memberikan kepuasan sesuai dengan harapan. Contoh mungkin, contoh misalnya kalau saya jadi konsultan, membangun kepercayaan publik bahwa saya mampu, itu dengan sekolah lagi gitu, sekolah ya, ataupun nanti dengan ikut sertifikat A, B, C, D gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari trust building. Kalau perusahaan bisa dengan sertifikat ISO, sertifikat kepuasan pelanggan dan sebagainya, menjadi satu strategi kita untuk membuat bahwa produk yang kita akan tawarkan akan trust terbangun ya. Kalau di seseorang kita jualan surat sakti, dikenal publik, perform. Jadi misalnya kita mau menjual produk tapi supaya trust buildingnya, kita iklannya tempelkan adalah artis-artis misalnya yang terkenal, atau misalnya produk kesehatan kita tampilkan orang yang terkenal di dunia kesehatan, dokter misalnya atau apa, atau banyak lagi yang lain yang membuat misalnya bikin meningkat performance kita, yaitu dengan menggunakan kendaraan yang kita pakai. Jadi semakin dia kendaraannya bagus, jadi orang misalnya contoh konsultan ya, kalau dia bawa mobilnya apa, berarti pantas harganya mahal karena dia punya mobilnya A, B. Atau misalnya kartu namanya apa misalnya, ya cuma staff, saya nggak mau ngobrol sama yang level staff kan, jadinya mau levelnya ngobrol yang tinggi juga. Alamat kantor juga berpengaruh untuk dalam rangka untuk membangun trust ya. Atau proposal, body language itu perlu dilatih lah ya. Next, nah baru kita setelah kita membangun trust building itu, baru kita bangun kebutuhan. Setelah mereka percaya, nah baru kita masuk ngobrol-ngobrol, membangun kebutuhan, yaitu kita sesuaikan, yaitu karakternya. Jadi kita perlu analisa si A ini backgroundnya A, B, C, D, gimana. Nah, ini cocoknya saya tawarin, kita provokasi aja mereka, atau kita kasih motivasi supaya untuk melakukan transaksi atau membeli produk yang kita tawarkan. Tapi alasannya harus pas. Jadi kalau dia seorang butuh misalnya, jadi bagaimana kita menyesuaikan pembicaraan kita. Ya, misalnya kita mencoba mengidentifikasi alasan-alasan motivasi calon pelanggan kita terlebih dahulu. Misalnya contoh, karena sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, karena keamanan sebuah produk jasa yang ditawarkan bisa juga, atau karena sesuai dengan budget yang ada, atau karena brosurnya bagus, karena yang menawarkan temannya sendiri, bisa jadi kan, karena kita strateginya yang harus dipengaruhi melalui temannya, atau karena dapat fee. Nah, itu macam-macam, atau karena hal-hal lain si pengambil keputusan memilih kita. Kita harus secara kreatif mengidentifikasi bagaimana dia motivasi calon pelanggan kepada kita. Jadi betul-betul kita pelajari dia tuh sebenarnya lebih tergoda karena apa, gitu. Macam-macam ya. Nah, baru step berikutnya adalah selain dari building need building itu, baru kita kasih solusi, given solution, yaitu dengan hal-hal tindakan kita yang direncanakan untuk memberikan manfaat, solusi kepada calon pelanggan secara sadar.
yaitu misalnya eksplorasi kebutuhan dan permasalahannya. Jadi kita gali dulu masalahnya apa. Oh, bagusnya ini cara ngomong untuk pas mengantarkan produk kita itu dengan cara mengeksplorasi dulu kebutuhan dan permasalahannya. Kemudian batas-batasan calon pelanggan. Kemudian eksplorasi beberapa alternatif tawaran produk dan lain pada calon pelanggan. Nah, kemudian baru kita sebelum member solusi harus paham bagaimana menghandle people. Ya. Nah, ada tamu dulu. Nah, kita masuk. Ya, seterusnya setelah given solution adalah closing the sales. Bagaimana kita secara pendekatan untuk menggiring supaya dia transaksi oke jadi. Nah, adalah suatu tindakan kita yang direncanakan untuk mendorong calon pelanggan memutuskan memilih kita dan berakhir dengan transaksi atau kontrak kerjasama. Itu dapat berupa tawaran-tawaran program, semacam misalnya kita kasih diskon dong. Kalau misalnya besok, sekarang kasih diskon bayar 50% aja. Besok udah normal Pak. Kalau Bapak bayar hari ini cash, saya kasih 50%. Nah, itu cara-cara untuk di akhirnya meng-closing. Kemudian dengan hadiah penjualan, kan suka dengar tuh, Pak ini kalau Bapak hari ini dapat hadiah ini Pak, gitu. Dapat hadiah kompor kayak apa lagi. Yang ketiga dapat fee, keempat manfaat tambahan sampai dirasa equal tuh sama ya, seimbang atau harga yang dibayar sesuai dengan harga yang dibayarkan. Jadi nawar ambil, akhirnya pas. Nah, ini contoh rencana penjualan marketing tingkat korporasi, tingkat perusahaan ya. Nah, misalnya ini kebetulan kemarin pernah saya bikin contohnya adalah strategi marketing Stikes Mahardika. Nah, ini tingkat perusahaan ya. Kita mulai mendeskripsikan satu rencana bagaimana strategi marketing dengan sales magic tersebut dengan tahapan-tahapan. Contoh misalnya building trust. Apa sih untuk building trust? Untuk membangun kepercayaan. Ada tamu. Saya pikir tadi ada tamu. Membangun suatu kepercayaan, kita pertama misalnya ini dulu tahapan marketing dan ini adalah targetnya. Targetnya siapa? Karena beda-beda ya. Siswa baru lulus, B pegawai kesehatan, C-nya adalah orang tua siswa. Bagaimana membangun kepercayaan? Itu harus ada akreditasi banknya, ban PT, kemudian ISO 9001. Kemudian high branding, terus kemudian exchange student ke luar negeri misalnya. Nah, program-program ini supaya apa? Untuk membangun kepercayaan publik, kerjasama dengan universitas di Singapura, Jepang, terus kemudian fasilitas kampus. Ya, itu adalah merupakan bagaimana upaya untuk membangun suatu kepercayaan. Kedua adalah membangun needs. Nah, membangun needs itu mungkin perlu ditekankan pada narasi-narasi promosi itu terkait dengan pekerjaan kesehatan adalah mulia inequalitas Stikes Mahardika ya. Pekerjaan kesehatan adalah mulia dengan membantu orang lain. Itu merupakan naratif-naratif atau produk konten yang akan kita sebarkan kepada masyarakat. Terus kemudian adalah permintaan tenaga kerja kesehatan meningkat, permintaan dari luar negeri. Ketiga, testimoni alumni Stikes Mahardika itu menjadi satu strategi untuk membangun kepercayaan. Sebentar, kayaknya ada tamu. Nggak ada ya. Oke, terus kita berikutnya adalah giving solution. Nah, membangun solusi ini atau memberikan solusi ini, kita harus merencanakan apa sih kata-kata yang misalnya jaminan kerja jadi kan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini dijawab di sini, given solution. Jaminan kerja dengan kerjasama rumah sakit, tambahan kompetensi life skill, tambahan kompetensi tingkat kemampuan bahasa asing, kerjasama internasional dan international hospital. Nah, ini adalah merupakan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kalau saya kuliah apa bisa
menjanjikan. Punya tamu ya. Bentar. Oke. Kemudian berikutnya adalah misalnya, bagaimana strateginya untuk closing sales? Misalnya memberikan uang pendaftaran Rp 250.000 dan keputusan penerimaan dilakukan sebelum SBPPTN atau UMPTN lah ya zaman dulu ya. Memberikan uang pendaftaran, membayar uang pendaftaran. Yang pada saat sebelum UMPTN itu mereka suruh bayar dulu supaya ada ikatan. Kemudian kedua adalah pembatasan penerimaan siswa agar terkesan banyak yang berminat. Jadi pembatasan, jadi misalnya seolah-olah daftar sekian, ini batas tanggal segini selesai, kita tinggal seberapa orang lagi misalnya. Kalau di dunia perumahan kan seperti itu, terbatas, daftar secepatnya gitu. Hari ini bayar 250, besok 350 atau nanti dan sebagainya. Terus kemudian beasiswa lagi, beasiswa bagi yang memiliki ranking, beasiswa yang memiliki prestasi sekolah, atau membangun image bahwa Stikers Media sebagai penyedia tenaga kerja kesehatan di luar negeri. Ini adalah merupakan strategi-strategi untuk membuat orang closing sales. Nah, bagaimana menjelaskan ini kan dari sisi itu ya, dari sisi pasar targetnya. Kalau dari sisi media apa? Misalnya ini billboard, advertising di jalan ini. Terus kemudian building need, membangun ini PABX. Kemudian giving solution, pertemuan penjelasan dalam menggali potensi solusi. Baru closing the sales-nya, diskon pembayaran cepat. Nah, seterusnya kalau TV apa jalurnya nih? Jalur rantai supply informasinya dari sini, PABX diskon. Radio apa? Iklan apa? Nah, ini merupakan penjabaran dari strategi sales magic tadi. Kalau majalah apa, ini runutnya nih. Atau misalnya event organizer bikin kegiatan ini apa, salesnya apa, customer service, baru diskon pembayaran cepat dan sebagainya. Ini jadi satu strategi untuk menciptakan satu. Kalau spanduk, kemudian ada bakti sosial, flyer, pameran. Ujung-ujungnya sebenarnya ke closing ya. Kunjungan sekolah. Nah, bagi orang tua, jadi kita bisa jabarkan lagi nih. Orang tua bagaimana medianya, kan berdasarkan target gitu ya. Tadi kan targetnya beda-beda. Target yang pertama kan ini siswanya sendiri, baru orang tuanya nih. Orang tuanya, pegawai Yankes, pelayan kesehatan, dan seterusnya. Nah, itu merupakan satu strategi secara corporate. Nah, sekarang bagaimana rencana strategi tingkat personal? Contoh misalnya, targetnya adalah jabatan direktur, hobi main di golf, istrinya ada 2, anaknya 3 dari 2 istri. Yang berpengaruh adalah, jadi sebelum kita mau tembak personal tersebut, kita harus riset dulu si orang ini. Orang yang sangat berpengaruh ada ibu. Nah, karakternya apa? Influence. Nah, influence itu kemarin sebenarnya kita bahas hari Senin kemarin, kita bahas mengenai karakter manusia. Influence. Yang udah hadir tuh Abdia sama Pras. Nah, ini kalau udah belajar kan enak tuh. Kamu di video itu ada, nah, kita pelajari tuh apa karakter manusia. Dari influence itu baru kita bisa pahami orangnya, karakternya, cara menjualnya seperti apa. Karyawan yang paling dekat direktur operasi Bapak Ade misalnya sangat senang sama orang yang bergaya dan stylish. Nah, berpakaian sangat rapi. Jadi kitanya harus berpakaian rapi, profesional, rambut klimis. Kalau bisa bawa anak wanita cantik karena dia adalah karakternya influence. Dia suka ya yang indah-indah. Bawa wanita cantik, kemudian bawa mobil Mercedes, kantornya di Siliwangi, Cirebon ya. Terus kemudian cincin batu akik berlapis emas, ikut main golf. Nah, ini adalah merupakan strateginya. Cari link agar bisa kenal dengan direktur atau Pak Ade, kemudian ketemu Pak Ade,
diminta dikenalkan dengan Pak Direkturnya. Kemudian kalau perlu ya kita cari link ketemu ibunya, karena ibunya sangat berpengaruh. Ya, kemudian setelah ketemu, mempengaruhi ibunya untuk meningkatkan performa anaknya, gunakan mobil Mercedes-Benz. Baru kita kenalkan ibunya, tanya kabar, bisnis lancar, baru bangun kepercayaan dengan meniru gerak-gerak yang berpindah. Nanti harus belajar how to handle people, tapi menggunakan teknik mirroring. Nanti kita belajar itu fisiologi ya. Beri dia satu pin, misalnya kasih pinnya, kasih topi, ajak main golf bareng. Setelah barang sedekat apa, baru kita diskusi, kita coba tawarkan membeli. Sudah dekat pakai Mercedes gitu ya. Gunakan teknik pitching and leading selama pembicaraan. Nanti kita belajarlah bagaimana teknik pitching and leading. Kemudian next kita closing the sales dengan pakai diskon, bulan ini aja, SMS ibunya untuk segera membeli. Akhirnya beli 3 mobil untuk karyawannya 2 dan sebagainya. Nah, kira-kira ini yang menjadi next. Kita bisa belajar hypnoselling, bagaimana kita melakukan penjualan dengan metode hipnosis. Nah, itu nanti kita belajar lagi ya. Oke, mungkin itu materi yang saya berikan terkait dengan sales magic. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan metode sales magic? Baru masuk. Ada pertanyaan? Masuk ya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya ucapkan saya terima kasih untuk meeting Hamti hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya berikan bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswa yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.